hari Minggu. Hari ini adik-adik bersama dengan Lause Asmi kita akan beribadah bersama-sama. Adik-adik, apakah adik-adik lihat ada yang berbeda dari Lause Asmi? Apa ya? Iya adik-adik, hari ini Lause Asmi ada yang beda di pipinya. Ini bendera apa? Iya, betul sekali, bendera Indonesia. Adik-adik, tanggal 17 kemarin kita sudah rayakan apa? Iya benar, kita rayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Ya, hari ini kita juga akan bersama-sama ibadah sekolah minggu dan kita bersyukur karena Tuhan sudah memelihara bangsa Indonesia. Adik-adik, kalau Lause mau katakan merdeka, adik-adik balasnya yes, yes, yes 3 kali ya. Sekali lagi adik-adik, kalau Lause Asmi katakan merdeka, adik-adik balas yes, yes, yes. Oke? Merdeka. Sekali lagi, lebih semangat. Merdeka. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, berikan kemuliaan, berikan tepuk tangannya buat Tuhan Yesus dong. Ya adik-adik, sudah siap mau puji Tuhan? Ternyata bukan cuma bangsa Indonesia yang punya pasukan, bukan punya pahlawan-pahlawan, tetapi adik-adik dan Lause kita juga bisa jadi pasukan Kristus. Yang mau jadi laskar Tuhan mana? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Oke, ayo adik-adik, sebelum kita mau berdoa, kita sama-sama mau puji Tuhan sama-sama. Ayo, berdiri semuanya. Kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan, saya bukan pasukan. Ayo adik-adik, berdiri dan tepuk tangan bareng Lause Asmi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Ya adik-adik, kita semua adalah laskar Kristus. Ayo, masih tetap berdiri, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Ikuti Lause Asmi berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sangat bersyukur karena Tuhan sudah memelihara kami sepanjang 1 minggu ini. Dan kami juga bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memberkati bangsa kami Indonesia sepanjang 1 tahun ini. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah siap. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan, dan kami akan sama-sama akan memberikan
yang terbaik buat Tuhan. Berkati setiap lagu kami, berkati setiap doa-doa kami, dan semua yang kami kerjakan hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan yang Kau berikan di atas kayu salib. Ampunilah dosa-dosa kami, dan kami sudah siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, adik-adik, kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang baik. Dia sudah menolong kita, menyertai kita sepanjang 1 minggu ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan Allah itu baik. Nanti dilanjutkan dengan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Adik-adik, saat sekarang ini sedang tidak baik. Di luar sana sangat menakutkan. Kita mau beraktivitas itu rasanya nggak bebas, ya kan adik-adik? Adik-adik pun harus belajar lewat online. Itu sangat membuat kita merasa takut. Tapi keadaan itu adik-adik tidak akan mengubah keputusan kita. Ketika adik-adik Lause Asmi sudah sungguh-sungguh mengikut Yesus, berarti kita harus terus percaya Tuhan, mengikut Tuhan Yesus apapun keadaannya. Masih ingatkan gerakannya adik-adik? Nanti jempolnya sebagai Tuhan Yesus dan kita jari kelingking sebagai kita ya. Jadi nanti Yesusnya di depan, kita di belakang. Jadi mengikut Yesus keputusanku. Balik lagi, mengikut Yesus keputusanku. Oke adik-adik, ayo sama-sama. Masih tetap berdiri ya, masih semangat? Iya, semangat dong. Ya adik-adik, ayo sama-sama. Masih berdiri, kita mau sama-sama puji Tuhan. Kita mau katakan Allah itu baik. Dilanjutkan dengan mengikut Yesus keputusanku. Ayo tepuk tangan sama-sama Lause dong. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Sekali lagi. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Ayo sama-sama kita mau katakan mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya adik-adik, tetap mengikut Yesus apapun keadaannya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan Lause Novika. Halo adik-adik, apa kabar? Shalom. Ya, kakak harap kita semua dalam keadaan sehat. Adik-adik, pada sore hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar dan belajar firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu, lalu pimpin dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kami boleh menikmati berkat Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin agar kami fokus dan mengerti firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan pada sore hari ini dalam ucapan syukur. Kami berdoa, haleluya, amin. Oke, adik-adik, pada sore hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu masih dalam kitab Yosua, dan ini adalah tentang perpisahan Yosua. Ya, adik-adik, adik-adik pernah nggak punya kenang-kenangan yang indah ataupun khusus dalam kehidupan adik-adik? Pasti kita semua pernah dan ada ya. Contohnya seperti kita pernah keluar kota, jalan-jalan sama mama papa ke suatu tempat yang menarik, dan juga kita berenang bersama teman-teman di sekolah, bermain sama-sama ya adik-adik. Itu kenangan yang sungguh-sungguh dan berharga dalam kehidupan adik-adik ya. Mungkin masih banyak lagi yang lain kenang-kenangan yang indah dalam kehidupan adik-adik. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar tentang Yosua yang mengingatkan kembali kepada bangsa Israel, mengingat tentang penyertaan Tuhan dalam perjalanan mereka. Dan Yosua pun mengumpulkan bangsa Israel, dan pertama-tama Yosua meminta bangsa Israel mengingat bagaimana Tuhan telah memberikan suatu janji kepada seseorang yang bernama Abraham ya. Orang itu bernama Abraham. Tuhan telah janji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi suatu bangsa yang besar, dan bangsa tersebut akan menduduki tanah perjanjian. Nah, adik-adik, kemudian Yosua mengingatkan kembali kepada bangsa Israel. Abraham memiliki seorang anak yang bernama Ishak, dan Ishak memiliki seorang anak yang bernama Yakub. Nah, adik-adik, Yakub tinggal di Mesir pada waktu anaknya Yusuf ya. Adik-adik pasti masih ingat ya, ketika Yusuf menjadi seorang penguasa yang penting di daerah Mesir ya. Yusuf menjadi seorang kepercayaan Raja Firaun pada saat itu, dan orang-orang datang ke Mesir karena apa? Karena pada saat itu terjadi kelaparan yang begitu hebat ya, dan semua orang pergi datang ke Mesir untuk membeli bahan-bahan ataupun gandum yang mereka timbun pada tahun-tahun yang lalu. Dan Yakub pun tinggal di Mesir karena Yusuf ya, dan mereka bertahun-tahun tinggal di Mesir, sehingga Israel harus bekerja keras untuk seorang yang jahat bernama Raja Firaun ya. Dan kemudian Tuhan mengutus seseorang untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Adik-adik tahu nggak siapa namanya? Ya, benar sekali, Musa. Dan Musa memimpin mereka melalui pertolongan Tuhan. Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Tuhan membelah Laut Merah ya untuk menolong bangsa Israel, dan bangsa Israel pun berjalan di tengah-tengah Laut Merah yang kering itu, dan mereka pun selamat dari kejaran tentara Mesir. Dan apa yang terjadi dengan tentara Mesir? Mereka semua tenggelam di dalam Laut Merah tersebut. Begitu banyak pertolongan Tuhan terhadap bangsa Israel. Nah, salah satunya merebut kota Yeriko. Ada yang ingat bagaimana bangsa Israel meruntuhkan tembok Yeriko yang begitu kokoh? Ya, karena pertolongan Tuhan dan melalui pimpinan Yosua, bangsa Israel pun dapat meruntuhkan tembok Yeriko, dan mereka pun menang atas kota Yeriko. Nah, dan Yosua kembali mengingatkan kepada bangsa Israel yang mereka pada saat mereka
ingin melawan raja-raja yang kuat. Ya adik-adik, mungkin adik-adik tahu minggu-minggu yang lalu cerita tentang bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel melalui pertolongan Tuhan. Tuhan memberikan cara yang aneh, ya. Tuhan mengirimkan serangga, ya, untuk membantu bangsa Israel dalam berperang. Adik-adik bisa baca dalam Yosua pasal 24 ayat 12. Lalu sebaca ya. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Ya, adik-adik tahu nggak serangga-serangga kecil yang dipakai Tuhan untuk menolong bangsa Israel? Ya, serangga kecil itu adalah lebah atau tawon. Adik-adik mungkin bisa buka di Google ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tabuhan itu apa sih? Ya, tabuhan itu adalah serangga kecil, itu tawon ataupun lebah. Wow, sungguh-sungguh ajaib yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel dengan memakai cara yang seaneh ini, dan bangsa Israel pun menang. Tetapi Alkitab berkata, ya, Alkitab berkata, sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Mereka berperang bukan menggunakan senjata ataupun busur. Busur itu panah atau pedang. Tapi mereka dapat berhasil karena pertolongan Tuhan. Dan rupanya Tuhan, ya, membiarkan sejumlah besar tabuhan, ya, tawon ini untuk menyerang raja-raja dan rakyat mereka. Nah, adik-adik pernah nggak dikejar tawon atau lebah? Semoga kita semua belum pernah dikejar, ya. Mungkin ada beberapa yang pernah dikejar. Bagaimana? Kita harus menghindar. Nah, adik-adik, ini adalah satu-satunya cara yang sangat istimewa yang Tuhan pakai untuk menolong bangsa Israel dalam merebut kota perjanjian tersebut, ya. Tuhan menolong anak-anaknya untuk memperoleh kemenangan. Setelah mengingatkan perbuatan-perbuatan ajaib yang dipakai Tuhan untuk menolong bangsa Israel, ya, Yosua memberikan suatu perintah yang sangat penting. Dia berkata, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Kata Yosua, pilihlah kepada siapa kamu beribadah. Apakah kamu beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada dosa? Tetapi Yosua berkata, aku akan beribadah kepada Allah dan seisi rumahku akan juga beribadah kepada Tuhan Allah. Ya. Orang Israel juga ingin beribadah kepada Tuhan. Ya. Jawab mereka adalah ayat hafalan kita pada minggu ini. Ya, adik-adik bisa buka dalam kitab Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-21. Ya. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan sajalah kami akan beribadah. Hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah, ya. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Nah, adik-adik, Tuhan sanggup menolong kita untuk beribadah dan taat kepadanya apabila kita memohon pertolongan Tuhan setiap hari. Yosua tahu bahwa ia tidak akan hidup lama lagi, ya. Ia ingin memastikan bahwa orang-orang Israel mengingat semua perkataan yang ia bicarakan kepada mereka, ya. Karena itu Yosua menuliskan semua perkataan yang telah dia ucapkan kepada bangsa Israel. Kemudian ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di dekat di sebuah batang pohon yang besar dekat rumah Tuhan, ya, sebagai saksi terhadap bangsa Israel, sebagai janji mereka untuk hidup bagi Tuhan. Setiap kali orang Israel melihat batu itu, mereka mengingat kembali akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam pertolongan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan bangsa Israel. Setelah itu seluruh bangsa Israel kembali ke rumahnya masing-masing. Mereka tahu bahwa Yosua akan segera mati, tetapi mereka mengingat kembali tentang penyertaan Tuhan, ya, bahwa siapa yang taat kepada Tuhan dan taat beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan menolong mereka.
Dan sekarang pun Tuhan masih sama. Ia ingin agar kita mengingat cara-cara khusus yang dipakai Tuhan dalam kehidupan kita, dalam memelihara keluarga kita. Ya, Tuhan ingin agar kita mengingat dan percaya kepada Tuhan bahwa Ia akan senantiasa menyertai selama kita mengasihi dan taat kepada Tuhan. Nah, apabila ada di antara kalian nih adik-adik yang belum pernah menjadi anak Tuhan, ya, kalian dapat menjadi anak Tuhan dengan cara apa? Dengan meminta Tuhan, ya, untuk datang di dalam hati dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, dan taat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan, maka Tuhan pun akan menolong dan menyertai kita. Ya adik-adik, begitu banyak keuntungan ketika kita hidup bagi Tuhan. Adik-adik tahu apa? Ya, keuntungan itu kita masih bisa bernafas saat ini, kita masih bisa sehat, kita masih bisa makan, pakaian kita, ya, rumah kita, dan juga makanan, ya adik-adik. Itu adalah mungkin sekecil yang Tuhan berikan kepada kita, dan berkat-berkat Tuhan itu melalui makanan, pakaian, dan tempat tinggal serta kesehatan. Itu yang kita peroleh setiap hari dalam penyertaan Tuhan, dan karena kita taat dan hidup untuk Tuhan Yesus. Dan adik-adik, hidup bagi Tuhan itu sangat penting, ya, dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengucapkan terima kasih, ya, kepada Tuhan melalui apa? Melalui puji-pujian, melalui doa kita, mungkin melalui tindakan kita seperti kita membagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu sebagai ucapan syukur kita, melalui persembahan kita, ya. Dan juga adik-adik juga memberitahukan kepada mungkin teman-teman adik-adik yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik bisa cerita melalui berkat-berkat dan penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita yang begitu istimewa, ya adik-adik. Bisa ceritakan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, Tuhan sangat mengasihi kita, dan Tuhan ingin supaya kita tetap beribadah kepada Tuhan Yesus dan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala apapun. Ketika kita susah, ketika kita sakit, ketika kita bahagia, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Ingat adik-adik, Tuhan akan menolong kita ketika kita taat beribadah kepada Tuhan dan taat hidup bagi Tuhan, ya, dan mengasihi Tuhan. Dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan cara berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan, ataupun memberikan berkat-berkat yang ada di kita kepada orang lain yang membutuhkan. Dan Tuhan juga telah memberkati kita dengan banyak cara, adik-adik, ya. Dan kita juga bisa menyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan cara melayani, ya, bisa melayani sesama. Melayani itu bukan hanya seperti lause, memberitakan firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan kepada adik-adik setiap minggu, tapi melayani sama seperti adik-adik nih, membantu mama membersihkan rumah, atau ketika adik-adik makan, adik-adik mencuci piring, dan ketika bangun tidur adik membereskan tempat tidur adik masing-masing. Nah, atau paling kecil deh, ketika adik-adik bermain, ya, adik-adik membereskan mainan adik-adik sendiri, ya, itu membantu orang tua, ya adik-adik. Itulah cara melayani Tuhan, ya, bukan tidak membantu orang tua, tapi harus membantu orang tua dan membantu sesama. Itu adalah cara melayani untuk Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini melalui tokoh yaitu Yosua, di mana Yosua menjadi pemimpin untuk menggantikan Musa, ya, ketika Musa tua dan Yosua diangkat menjadi pemimpin untuk bangsa Israel mendapatkan tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang Allah janjikan kepada bangsa Israel. Yosua juga menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, yang selalu mengikuti perintah Tuhan, sehingga Tuhan pun menolong Yosua ketika Yosua dan bangsa Israel menghalau musuh-musuh mereka, dan mereka pun menang atas musuh-musuh mereka karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena ketaatan Yosua. Nah, adik-adik, siapa nih yang mau seperti Yosua?
Ya pasti kita semua ingin menjadi Yosua berikutnya, itu menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, yang selalu tersenyum untuk Tuhan, yang selalu melayani Tuhan. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan yang kita pelajari pada sore hari ini. Mari kita mengucap syukur atas firman Tuhan pada sore hari ini. Kita lipat tangan dan tutup mata dan Lause pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang Engkau berkati pada sore hari ini. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar Tuhan, kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mau melayani Tuhan melalui pelayanan kami, melayani sesama. Tuhan Yesus, biarlah melalui ucapan doa dan puji-pujian kami, Engkau terima Tuhan, sehingga membuat Tuhan Yesus tersenyum. Tuhan Yesus yang baik, kami memohon pertolongan Tuhan dalam setiap hari kami, agar kami dapat melakukan yang terbaik sesuai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, untuk minggu ini ayat hafalan kita terdapat di Yosua, ini khusus untuk kelas Matius dan Markus. Terdapat di Yosua pasal 24 ayat ke-21b ya. Yosua pasal 24 ayat 21b ya. Hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Hanya kepada Tuhan saja kami beribadah. Nah, untuk kakak-kakak kelas Lukas dan Yohanes bisa di ayatnya yang ke-22 ya. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jadi untuk kelas Lukas dan Yohanes dapat di Yosua pasal 24 ayat 22. Jadi itu adalah ayat hafalan kita, dan aktivitasnya silakan menyaksikan video berikut. Bisa seperti ini, dan kertas lain berwarna lain ini bisa dibentuk salib ya. Oke, dan jangan lupa lem. Kakak di sini pakai double tip dan gunting. Ini kemudian kita buat api. Jadi terus kita bagi wali kedua seperti ini. Lalu kita potong ya, potong begini. Set. Oke. Ini saya bakal lagi. Oke, kita potong. Potong. Ya, dan belum kita klik. Ini suntikan ya. Nah lalu yang tadi sudah potong sampai tadi, di sini ditempel. Ini ya pakai double tip lagi ya, kecil ya, kami bakal kita buka kembali, tempel, ini sudah ditempel dan kita oke, sudah selesai. Nanti di sini tadi deh ya. Yes, sambil pulpen, kita tulis di sini taat ya. Di sini beribadah, seperti ini tadi, gampang ya. Oke, selamat membacakan. Ya adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus begitu baik dan sangat-sangat teramat baik untuk bangsa Israel. Jadi Yosua mengingatkan kembali kepada bangsa Israel bagaimana kebaikan Tuhan. Ya adik-adik, kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus begitu sangat mengasihi bangsa kita Indonesia. Hari ini dan saat ini secara khusus kita mau berdoa supaya Tuhan menolong dan Tuhan memulihkan keadaan bangsa kita. Sebelum kita mau berdoa sama-sama, Lause minta adik-adik sekali lagi sungguh-sungguh adik-adik dan mama papa yang ada di rumah, ayo dengan sikap berdoa di hadapan Tuhan. Sebelum kita mau doa, kita mau angkat satu pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Tuhan pulihkan
Lause kita sungguh-sungguh secara khusus kita mau berdoa buat bangsa kita. Ya Bapa di sorga, kami datang saat ini Tuhan. Kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Secara khusus Bapa, kami mau membawa bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan melihat keadaan kami saat ini. Bukan hanya bangsa Indonesia, tetapi seluruh dunia mengalami pandemi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau begitu sangat mengasihi bangsa Indonesia. 1 tahun Tuhan sudah berkati. Dan di tanggal 17 kemarin Tuhan, bangsa Indonesia boleh berulang tahun di usia yang ke-76. Kami hanya meminta kepada Tuhan. Tuhan memulihkan bangsa kami. Tuhan membawa kembali bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Dan pulihkan bangsa kami. Biarlah bangsa kami Indonesia boleh menjadi bangsa bagi kemuliaan nama Tuhan. Menjadi bangsa pilihan Tuhan. Sekali lagi kami mohon Tuhan. Secara khusus bahkan di tengah-tengah pandemi ini Bapa, Kau berkati Tuhan. Bapak Presiden, Kau memberkati tenaga medis Tuhan yang terlibat, yang menjadi pejuang di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kau memberikan mereka hikmat supaya biarlah solusi dan jalan terbaik yang daripada Tuhan boleh mereka temukan sehingga pandemi ini boleh diatasi karena seizin Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapak, pulihkan bangsa kami Tuhan. Bahkan kota kami Samarinda. Kami rindu Tuhan, kami boleh kembali dapat beribadah bersama-sama, berkumpul, dapat merangkul, dapat bersalaman satu sama yang lain Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Bahkan kami mau berdoa Tuhan secara khusus buat mama papa kami, buat teman-teman kami sekolah minggu, buat lause-lause kami yang hari ini Tuhan mereka harus isolasi mandiri karena mereka terpapar virus corona. Tuhan, secara khusus kami mau berdoa buat setiap mereka Tuhan, supaya Tuhan memberikan semangat, Tuhan memberikan sukacita, bahkan terlebih Tuhan memberikan pengharapan di dalam Engkau, sehingga mereka dengan semangat, bahkan mereka boleh Tuhan sembuhkan dan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Bapa mereka boleh menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami serahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Lindungi kami Bapa, dimanapun kami pergi dan melangkah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Ya adik-adik, biarlah adik-adik di rumah juga tetap berdoa untuk bangsa kita. Ya adik-adik, mari kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini dan kita sama-sama akan memuji Tuhan sekali lagi. Adik-adik kalau mau ingatkan bahwa keadaan sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Adik-adik kalau di rumah punya kelebihan makanan atau adik-adik mungkin punya uang celengan gitu, adik-adik boleh ambil sedikit gitu. Adik-adik boleh berbagi. Mungkin ada tetangga adik-adik yang saat ini harus kehilangan pekerjaan mama papanya, atau adik-adik yang saat ini lihat tetangganya sedang isolasi mandiri, adik-adik boleh berbagi. Mulai saat ini adik-adik boleh belajar untuk berbagi ya. Ayo adik-adik, sekali lagi lo semua mengingatkan apapun keadaan adik-adik saat ini, tetap mengikut Tuhan Yesus ya. Ayo sama-sama kita angkat pujian kita sekali lagi. Kita mau katakan mengikut Yesus keputusan. Kumana? Jari jempolnya sebagai Yesus, jari kelingkingnya sebagai kita ya. Ayo sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus
Ya adik-adik, ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ikuti Lausi Asmi berdoa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menolong dan menyertai ibadah kami. Biarlah lagu kami, biarlah doa kami yang sudah kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan terlebih firman Tuhan hari ini Tuhan berkati supaya kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Lause mau ingatkan adik-adik lagi nih supaya tetap di rumah aja ya adik-adik, nggak usah keluar deh, nggak usah ikut mama papanya mau kemana-mana gitu, mau ke pasar atau mau ngapain, nggak usah ikut ya. Ya adik-adik tetap menjaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak ya. Walaupun di rumah gitu ya, untuk sementara nggak usah deh terima tamu dulu ya, di rumah pun tetap pakai masker ya. Hari ini Lausi Asmi lupa pakai masker ya adik-adik, jangan lupa kerjakan aktivitas dan juga ayat hafalannya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.